Oke guys, kembali lagi bersama saya Bung Zona. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada kalian semua lanjutan dari film Corporation Part 2. Agar kalian tidak bingung akan ceritanya, saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu part sebelumnya di deskripsi agar kalian tidak bingung dengan alur ceritanya, dikarenakan film ini saling berkaitan dan ceritanya pun berlanjut dari part sebelumnya. Namun sebelum itu pastikan dulu kalian untuk menekan tombol subscribe-nya di pojok bawah agar kalian semua tidak ketinggalan alur cerita-cerita dari film-film selanjutnya dan membuat saya semakin bersemangat untuk merangkum alur cerita berikutnya. Langsung gas saja, lupa intro dulu guys. Dalam part 2 ini diawali dengan sebuah kejadian di mana Pak dosen yang sedang terikat sedang mau dibunuh oleh Pak Kades dengan menggunakan senjata laras panjang, dan kemudian disniper Kar 98 tepat di dadanya sehingga membuat Pak dosen tewas di tempat. Di tempat yang lain terlihat Takagi yang sedang bangun tidur dan melihat teman-temannya masih belum bangun, terkecuali Sagiri yang sedang bersama Isuke menangkap ikan untuk sarapan di air terjun, tepatnya di tengah hutan tersebut. Takagi yang melihatnya pun nampak bahagia di sela-sela debar-debar jantungnya yang sedang diburu oleh warga desa Yasaka itu. Di sisi yang bersamaan terlihat warga desa itu sedang mencari keberadaan rombongan mahasiswi ini yang masih belum diketahui keberadaannya oleh mereka. Rombongan mahasiswi ini pun melanjutkan perjalanan agar segera keluar dari hutan itu. Namun sayangnya mereka malah terpisah dikarenakan Sayori melihat Hina yang sedang mengajak bermain petak umpet di tengah hutan itu. Sayori pun mengejar Hina sampai pada akhirnya ia terjatuh. Namun ketika ia melihat di sampingnya sudah terlihat Hina yang sudah tewas. Sagiri dan Isuke sadar kalau Sayori berpisah dengan teman-temannya sehingga mereka berdua memutuskan untuk mencari Sayori. Namun apesnya mereka berdua ini malah bertemu dengan warga desa yang sedang memburu mereka semua. Warga desa itu pun menyerang Sagiri dan Isuke dengan sebuah panah, dan apesnya lagi panahnya menembus dada Sagiri. Pikiran kotor tolong disingkirkan guys, karena panahnya mengenai tepat di atas payudaranya Sagiri. Isuke yang kebingungan karena dirinya sedang tidak menggunakan topeng itu akhirnya memberanikan diri untuk menyerang warga desa tersebut, dikarenakan warga desa itu mencoba untuk menggerayangi Sagiri lagi. Tanpa berpikir panjang, Isuke langsung mau menebas kepala warga itu. Namun sayangnya Sagiri melarangnya lagi untuk membunuh. Isuke pun luluh dengan Sagiri. Dari adegan ini kita sudah bisa melihat guys kalau Isuke sebenarnya menaruh hati terhadap Sagiri. Sungguh mantap sekali, sehingga mereka berdua akhirnya memutuskan untuk melarikan diri. Sementara itu Sayori yang tadi terjatuh dan mengetahui kalau Hina sudah tewas, akhirnya ia pun berlari di tengah hutan itu karena ketakutan. Namun sayangnya apa? Sayangnya ia malah bertemu dengan si Joni, si manusia bertopeng. Alih-alih juga ingin meminta tolong, malah yang terjadi sebaliknya. Sayori harus terbunuh dengan sangat tragis, yaitu dengan ditebas kepalanya sehingga terpisah dari tubuhnya, dan kepalanya itu pun terbang dan mengapung di sebuah kolam dekat air terjun di tengah hutan belantara itu. Scene berpindah ke kediaman Pak Kades di mana Takagi dan Bu dosen yang montok tertangkap oleh warga desa yang kemudian diberikan kepada Pak Kades. Tak berselang lama Pak Kades pun meminta warga itu untuk membawa Bu dosen pergi, sedangkan Pak Kades meminta Takagi untuk masuk ke kamarnya dan meminta Takagi untuk membuka semua bajunya. Setelah Pak Kades menonton dengan asiknya kemolekan dari tubuh Takagi, ia pun merasa kalau Takagi ini cocok sekali untuk menjadi pendamping atau pengantin dari anaknya si Takahiko. Sedangkan si ibu dosen yang mentok itu dibawa oleh warga desa tersebut ke sebuah gubuk di tengah hutan, di mana di gubuk itu juga terlihat Pak dosen yang sudah menjadi mayat alias tewas. Tanpa berbasa-basi, warga desa itu langsung membuka baju Bu dosen dan kemudian diperkosa habis-habisan secara bergantian.
Di tempat yang lain, Isuke dan Sagiri sedang mencoba untuk mengobati dada Sagiri yang terkena panah dari warga desa itu. Kemudian Sagiri pun tertidur dan Isuke pergi ke air terjun untuk menangkap ikan hanya untuk dijadikan sebuah sarapan mereka berdua. Namun tak berselang lama, si Joni sang manusia bertopeng tiba-tiba muncul tepat di depan Sagiri dan langsung menebas Sagiri sampai tewas. Isuke yang mendengar teriakan Sagiri langsung kaget, dan ketika ia berbalik ia sudah melihat si Joni bertopeng membawa samurai dengan penuh darah segar. Isuke langsung menghampiri Sagiri yang sudah tewas dan Isuke pun berteriak sangat histeris. Kembali lagi ke Bu dosen yang montok itu, di mana ia sedang dinikmati habis-habisan oleh warga desa secara bergiliran. Warga desa yang lain di luar menunggu gilirannya untuk memperkosa ibu dosen. Karena warga desa yang lain ini sudah tidak sabar menunggu gilirannya, ia pun berteriak agar gantian. Namun sebelum hal itu terjadi, tiba-tiba Isuke muncul dan tanpa basa-basi langsung menebas habis warga desa yang sedang mengantri tersebut, guys. Semacam antrian sembako ya guys ya. Sedangkan warga yang sedang menikmati tubuh Bu dosen yang montok itu mendengar teriakan dari teman warga desa yang lain. Akhirnya ia pun memutuskan untuk keluar. Namun siapa sangka ia pun kaget karena melihat temannya itu sudah tewas. Dan pada kali ini warga yang dari awal ini paling sangat parah namun selalu tertunda untuk terbunuh, akhirnya ditebas juga oleh Isuke sampai ia tewas. Ia pun terus mengamuk tanpa batas. Bu dosen pun keluar dari gubuk itu. Namun karena semangatnya sudah habis dan melihat Pak dosen juga sudah tewas, apalagi dirinya sudah dikempret oleh warga desa, ia pun memutuskan untuk menggantung diri sampai dirinya mati, tepat di samping Pak dosen. Sementara Pak Kades dengan Takahiko sedang berbicara perihal calon pengantin yang mana yang akan Takahiko pilih. Dari sekian banyak wanita yang sudah ada, namun bukannya memilih pengantin, Takahiko malah memukul kepala Pak Kades dengan botol minuman itu. Sungguh anak yang sangat durhaka, guys. Setelah itu Takahiko pun kemudian membebaskan Takagi dan memintanya untuk pergi dari desa ini. Namun sebelum itu Takahiko memberikan sebuah kalung kepada Takagi. Takahiko pun tidak menjelaskan apa fungsi dari kalung tersebut. Namun kita akan tahu jawabannya nanti di akhir dari cerita film ini, guys. Pada saat Takagi melarikan diri di tengah hutan itu, ia pun bertemu dengan salah seorang warga yang sudah tidak mampu lagi membendung hasrat sangenya. Dan secara tidak langsung Isuke yang mengetahui itu langsung berlari ke arah Takagi dan langsung menebas si warga itu sampai tewas. Tak berselang lama Takagi pun pergi ke kuil di tengah hutan tersebut untuk meminta bantuan kepada biksu di kuil. Takagi pun diberikan segelas air oleh si kakek Sugiono ini agar Takagi sedikit tenang. Namun tiba-tiba Takagi pun pingsan karena dalam air itu sudah tercampur obat tidur. Di tempat yang lain, tepatnya di depan rumah kepala desa, Isuke sudah membantai habis para warga sangean itu, guys. Pak Kades yang baru sadar dari pingsan karena dipukul botol oleh anaknya itu terkejut karena Isuke sudah habis-habisan membantai semua warganya. Pak Kades yang pada kala itu masih memegang sniper Kar 98-nya pun langsung menembak Isuke tepat di dadanya. Namun Isuke masih saja tidak bergeming, guys. Yang terjadi malah sebaliknya. Ia tetap berjalan untuk menghabisi si Pak Kades sampai pada akhirnya Pak Kades pun tewas. Setelah kejadian itu, Isuke terus berjalan masuk ke rumah Pak Kades dan menemui istri Pak Kades yang sudah lama sekali ia rawat dan menyampaikan kepada wanita tersebut kalau semuanya sudah berakhir. Kemudian Isuke pun tewas di sana. Sungguh malang nasib Isuke. Dan kemudian wanita itu membakar rumah itu beserta dirinya, guys. Scene berpindah tepatnya di kuil di mana Takagi sedang terikat dan akan dijadikan tumbal oleh kakek Sugiono ini kepada para dewa agar kutukan di desa ini segera menghilang. Namun belum selesai upacara tumbal itu, tiba-tiba bocil cewek ini dan si Joni manusia bertopeng tiba-tiba muncul yang langsung menebas si kakek Sugiono, guys, dan membebaskan Takagi. Kemudian ia meminta Takagi untuk segera pergi dan meninggalkan tempat tersebut. Tak selang beberapa lama setelah Takagi lari, si Joni manusia bertopeng malah mengejar Takagi untuk dia bunuh. Sebenarnya saya bingung, guys.
Tadi ia suruh Takagi pergi, sekarang kok malah mau dibunuh. Pusing saya sebenarnya. Namun kalau kita sadari, topeng yang dipakai oleh si Johnny manusia bertopeng ini hampir sama persis dengan topeng jaranan guys. Jadi hampir mereka itu sebenarnya tidak sadar. Nah, kira-kira dari kalian semua siapa sih yang nggak tahu topeng jaranan guys? Bisa komen di bawah. Setelah Takagi terhimpit, ia pun akan segera dieksekusi oleh si Johnny sang manusia bertopeng. Namun belum sampai ia menebas Takagi, ia pun dibuat pusing karena melihat kalung yang diberikan Takahiko kepadanya. Karena Takagi melihat si Johnny manusia bertopeng ini lengah, ia pun melempar si Johnny manusia bertopeng itu dengan sebuah batu yang ada di sampingnya guys, dan tepat mengenai topengnya sehingga membuat topeng itu terlepas dari wajah Takahiko. Nah, disitulah Takagi tahu kalau sebenarnya si memakai topeng ini adalah Takahiko, si anaknya Pak Kades guys. Takagi pun marah besar kepada Takahiko kenapa ia melakukan ini semua guys. Dengan rasa malu yang sangat besar, Takahiko pun mengatakan kalau ia sebenarnya hanya ingin menghilangkan kutukan yang terjadi pada desa tersebut. Dan ia ingin melakukan itu dengan caranya sendiri, yaitu dengan cara langsung membunuh para wanita yang datang untuk ditumbalkan kepada para dewa, tanpa harus memaksa dirinya untuk memilih para wanita itu untuk diencrot terlebih dahulu, apalagi harus diencrot oleh para warga desa guys. Takahiko yang sudah ketahuan identitasnya ini merasa sangat malu dan salah tingkah, sehingga ketika ia ingin menebas Takagi malah ia yang terpleset dan kemudian terjatuh. Tak hanya itu saja, pedang yang ia pegang langsung jatuh tepat di dadanya sehingga membuat dirinya tewas di tempat guys. Takahiko pun didatangi oleh si bocil perempuan dan kemudian Takagi melepaskan kalung yang diberikan oleh si Takahiko. Setelah itu Takagi pun pergi meninggalkan Takahiko yang sudah tewas. Namun siapa sangka ia malah bertemu dengan seekor beruang yang langsung menerkamnya sampai tewas. Dan dalam scene terakhir kita bisa menyaksikan kalau setelah kejadian ini desa itu pun terbakar habis. Dan kita juga bisa melihat si bocil perempuan ini yang sedang bermain dengan boneka beruangnya guys di kuil, dan film pun selesai. Oke guys, jadi itu adalah alur cerita part 2 dari Cold Prison. Pastinya kalian bertanya-tanya, siapa sih bocil perempuan ini? Dari awal sampai akhir dari film ini tidak dijelaskan siapa bocil ini dan anak siapa dia. Dan saya pun juga tidak tahu guys. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.